lagi di kelas biologi bersama Bu Apri. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Untuk hari ini kita akan bahas 3 hal. Yang pertama, nanti kita akan bahas tentang golongan darah. Yang kedua, nanti kita akan bahas tentang transfusi darah. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita akan bahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Selamat berproses pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati untuk semua upaya proses yang akan kita lewati pada hari ini dan seterusnya. Oke teman-teman, pada bagian pertama ini kita akan bahas tentang golongan darah. Mungkin teman-teman sudah tahu di rumah kalau golongan darah itu dibagi menjadi 4 ya. Ada golongan darah A, B, AB, dan 0. Nah, untuk golongan darah ini dikategorikan karena apa? Adanya atau keberadaannya adanya agglutinogen dengan agglutinin. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Untuk yang pertama yaitu agglutinogen. Agglutinogen ini terdapat pada eritrosit atau disebut juga sebagai antigen dan sifatnya itu dapat digumpalkan. Sedangkan yang selanjutnya yaitu agglutinin. Nah, agglutinin ini berada di plasma darah atau disebut juga sebagai antibodi. Sifatnya dia mampu menggumpalkan agglutinogen. Nah, golongan darah A, B, AB, dan 0 ini dikarenakan adanya agglutinogen pada eritrosit. Seseorang yang golongan darahnya A berarti dia memiliki agglutinogen A. Orang golongan darah B, agglutinogen B. Orang golongan darah AB berarti memiliki agglutinogen A dan B. Sedangkan orang golongan darah 0 itu tidak memiliki agglutinogen. Nah, bagaimana agglutinin berarti sifat antinya? Jika orang golongan darah A, agglutinogen A, maka agglutininnya adalah B. Gitu ya. Jika orang golongan darah B, agglutinogennya B, sedangkan agglutininnya A. Sedangkan orang golongan darah A, B, agglutinogennya A dan B, sedangkan agglutininnya tidak ada. Nah, sedangkan orang dengan golongan darah 0, agglutinogennya tidak ada, agglutininnya A dan B. Ini akan berpengaruh pada proses ketika di lab tentang pengujian golongan darah menggunakan serum agglutinin. Oke, berkaitan dengan agglutinogen dengan agglutinin kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang uji laboratorium ya, bagaimana menentukan sifat atau hasil dari golongan darah. Nah, untuk orang dengan golongan darah A jika diuji dengan agglutinin, nah serumnya itu ada yang disebut dengan anti A dan anti B, ada 2 serum ya. Kemudian jika ada darah diberikan serum anti A dia menggumpal, serum anti B-nya tidak menggumpal, berarti golongan darahnya adalah A. Jika darah diberikan serum anti A tidak menggumpal, anti B menggumpal, berarti golongan darahnya adalah B. Jika sampel darahnya diberi serum anti A menggumpal, anti B menggumpal, berarti golongan darahnya AB. Jika dua-duanya tidak menggumpal, berarti golongan darahnya 0. Oke, itu prinsip dari uji golongan darah di lab. Selain golongan darah A, B, AB, dan 0, kita juga mengenal adanya sistem resus di dalam darah kita. Nah, ada 2 jenis yaitu resus positif dengan resus negatif. Nah, jika itu resus positif gitu ya, dia memiliki genotip bisa 2 teman-teman. Ini berkaitan dengan genetika ya. Jika RH-nya plus, maka genotipnya bisa RH plus atau RH plus min. Bisa dilihat, jika dia memiliki resus negatif, maka penulisan genotipnya RH min, RH min. Nah, mungkin teman-teman dulu SMP pernah belajar menyilangkan begitu ya. Jika seseorang dengan resus negatif bertemu dengan resus negatif, berarti kemungkinan anaknya adalah 100% negatif. Jika resusnya plus berarti itu udah dominan ya. Kalau RH-nya plus berarti positif dominan. Ketemu negatif, kemungkinan anaknya apa? Jelas seluruhnya akan positif 100% karena dia memiliki genotip RH plus RH min. Nah, tetapi jika resusnya positif heterozigot atau positif yang tidak dominan, yaitu memiliki genotip RH plus RH min bertemu dengan min akan kemungkinan anaknya
bisa RH plus, bisa RH min. Nah, itu terkait dengan penyilangan, nanti kita akan belajar di kelas 12. Yang akan kita bahas adalah teman-teman, gimana sih terjadinya proses penyakit kuning atau yang biasa disebut dengan istilah kedokteran erythroblastosis fetalis gitu ya, atau penyakit kuning pada bayi. Nah, ini terjadi teman-teman dikarenakan ibu atau wanita itu memiliki RH min. Ingat tadi kalau RH min genotipnya adalah min-min. Nah, kemudian menikah dengan seorang suami atau laki-laki gitu ya, menikah dengan suaminya atau laki-laki dengan RH positif. Ya, positif ini tadi bisa dominan, plus-plus atau plus-min. Nah, jika mereka berdua menikah dengan genotip min-min plus-plus, berarti kemungkinan anak yang akan terlahir nanti memiliki resus positif dengan genotip plus-min. Oke? Nah, selama proses mengandung, yang mengandung itu kan ibu, teman-teman. Ibu itu berarti RH-nya min, sedangkan anak itu RH-nya positif. Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, yang terjadi di sini teman-teman, darah si bayi ini akan bisa menuju ke sistem peredaran darah ibu melalui plasenta. Si anak tadi atau si bayi ini dia memiliki RH positif, ibunya min. Ketika RH positif masuk ke dalam sistem peredaran darah ibu, otomatis di dalam sistem peredaran darah ibu akan membentuk antibodi yang anti terhadap RH plus. Jadi si ibu mulai memproduksi antibodi yang anti nih terhadap RH plus. Kenapa? Karena si ibunya memiliki RH min yang anti terhadap RH plus. Nah, ketika ibu memproduksi antibodi, nah bisa jadi antibodi itu sekian persen banyaknya masuk lewat plasenta menuju si bayinya atau embrio. Padahal di dalam tubuh bayi itu RH-nya plus. Ibu memproduksi antibodi anti terhadap RH plus. Ketika masuk di dalam tubuh janin, maka ini akan terjadi proses yang disebut dengan hemolisis. Iya, hemolisis ini menandakan bahwa adanya eritrosit yang pecah sebelum matang gitu, mencapai tingkat kematangannya. Jadi yang terjadi adalah si bayi ini mengalami pigmen, penumpukan pigmen yang disebut dengan kekuningan atau disebut dengan penyakit kuning. Jadi ketika terlahir bisa terlihat tubuhnya yang berwarna kuning. Nah, ini terjadi jika ibu atau wanitanya RH min, bapaknya RH plus. Selanjutnya kita akan bahas tentang donor darah. Mungkin teman-teman pernah mendengar entah orang tuanya, saudara, atau siapapun yang melakukan donor darah. Next time mungkin ketika teman-teman usianya sudah 17 tahun dan memenuhi syarat gitu ya, teman-teman bisa mendonorkan darah gitu ya. Oke, untuk donor darah, yang pertama si pendonor disebut dengan donor gitu ya, pendonor, sedangkan yang menerima itu disebut dengan resipien. Nah, bila ada orang golongan darah A, dia mau mendonorkan darahnya, kemana sih gitu ya bisa diterimanya? Orang golongan darah A dapat mendonorkan darahnya dengan orang golongan darah A dan juga bisa dengan golongan darah 0. Nah, kenapa? Karena orang golongan darah 0 itu tidak memiliki aglutinogen. Jadi artinya semua darah itu bisa masuk. Tetapi nanti kita bahas deh di belakang ya. Sedangkan orang golongan darah B bisa mendonorkan ke B atau 0. Orang golongan darah AB ini bisa mendonorkan ke seluruhnya. Bisa A, bisa B, bisa AB, bisa 0. Kenapa? Karena orang golongan darah AB tidak memiliki agglutinin gitu. Nah, sedangkan orang golongan darah 0 hanya bisa diterima oleh orang golongan darah 0 saja. Gitu. Dia tidak bisa memberikan ke semuanya, tetapi orang golongan darah 0 itu bisa menerima dari semuanya. Karena apa? Dia tidak punya agglutinogen. Nah, tetapi pada prinsipnya ketika di rumah sakit, ya di era sekarang ya, untuk mengantisipasi, maka prosedurnya adalah tetap orang golongan darah A bisa memberikan darahnya kepada orang golongan darah A gitu ya, meminimalisir diberikan ke orang golongan darah 0. Begitu juga dengan AB dan B gitu ya. Itu prosedurnya. Jadi mungkin sekarang lebih banyak seperti itu. Jadi jika golongan darah A diberikan ke A, B ke B, AB ke AB, 0 ke 0.
Seperti itu. Oke, kita lanjut ke sistem peredaran darah. Baik teman-teman, berkaitan dengan sistem peredaran darah, pasti dia membutuhkan gitu ya organ gitu. Nah, organ yang berperan dalam sistem peredaran darah kita nomor satu adalah jantung manusia ya, berkaitan dengan kita bicara tentang manusia. Nah, untuk jantung manusia ini sendiri dibagi menjadi 4 ruang. Di bagian atas itu ya ada yang disebut dengan serambi kanan, serambi kiri. Di bagian bawah ada yang disebut dengan bilik kiri dan bilik kanan. Nah, berkaitan dengan katup gitu ya, jantung itu juga memiliki katup atau sekat ya teman-teman. Untuk bagian jantung sebelah kanan gitu ya, dia memiliki katup yang disebut dengan triscus cuspidalis gitu ya, dia memiliki 3. Nah, kemudian yang di bagian kiri itu biscus cuspidalis dengan 2 gitu ya. Nah, kemudian yang akan kita bahas di sini apa sih fungsi dari si jantung itu? Jelas fungsi dari jantung itu yang dibagi menjadi 4 ruang, dari mulai bilik kiri yang tugasnya adalah memompa darah ke seluruh tubuh, kemudian diterima oleh serambi kanan, kemudian turun ke bilik kanan gitu ya, akan memompa darah ke paru-paru dan diterima oleh serambi bagian kiri. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana sirkulasi atau pemutaran darah ini. Nah, jika teman-teman pernah tes di apotik atau di rumah sakit berkaitan dengan alat yang disebut dengan tensimeter atau sphygmomanometer, nah ada angka biasanya menunjukkan 120/70 atau bisa beda-beda ya teman-teman. Nah, berkaitan dengan kerja jantung gitu ya, ada yang disebut dengan jantung itu dalam kondisi kontraksi atau memompa darah keluar dari jantung. Nah, ketika diukur dengan tensimeter itu menunjukkan angka yang pertama, normalnya 120 per biasanya. Nah, di bawah itu ada angka yang menunjukkan angka normal yaitu sekitar 70, yaitu angka distol. Nah, distol ini adalah keadaan jantung itu relaksasi, di mana ruang jantung menerima kembali gitu ya darah gitu ya dari seluruh tubuh. Maka disebut dengan sistol per diastol. Normalnya 120/70 gitu. Nah, normalnya jantung melakukan detak aktivitas gitu ya. 1 menit itu bisa 72 kali gitu ya, dalam 1 menit. Oke, nah kita akan bahas tentang selanjutnya yaitu pembuluh darah. Teman-teman di SMP mungkin sudah dapat tentang sistem pembuluh darah kita. Ada yang disebut dengan arteri, ada yang disebut dengan vena. Nah, untuk perbedaannya bisa teman-teman cermati di tabel ini gitu ya. Untuk pertama dindingnya. Dinding arteri itu lebih tebal dibandingkan dengan vena. Vena itu lebih tipis ya. Kemudian letaknya, kalau arteri ini jauh dari permukaan tubuh, sedangkan vena ini lebih dekat di dalam permukaan tubuh. Kemudian katup, kalau arteri tidak punya katup, vena itu memiliki katup. Terus kemudian jika terluka apa yang terjadi? Kalau arteri itu bisa memancar gitu ya, lebih besar arusnya. Sedangkan kalau vena itu merembes saja darah yang keluar. Kemudian denyut, kalau arteri denyutnya terasa, sedangkan vena tidak. Terus kemudian untuk darah, untuk arteri itu kaya akan oksigen, kalau vena yaitu kaya akan karbon dioksida. Nah, kita akan bahas berkaitan dengan sekarang ada 2 jenis arteri gitu ya. Ada yang disebut dengan aorta, atau aorta itu adalah membawa darah kaya akan oksigen gitu ya dari bilik kiri. Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua yaitu ada arteri pulmonalis. Berarti dia membawa darah kaya akan karbon dioksida dari bilik kanan ke paru-paru. Oke, nanti kita akan bahas siklusnya. Nah, untuk vena sendiri dibagi menjadi 3, yaitu vena cava superior, vena cava inferior, dan yang terakhir ada vena cava pulmonalis. Untuk vena cava superior dan inferior, tugasnya adalah membawa darah kaya akan CO2. Kalau superior dari atas tubuh, kalau inferior itu dari bawah tubuh. Nah, dia membawa darah kemana? Yaitu membawa darah kaya akan CO2 menuju ke serambi kanan jantung. Nah,
Untuk vena cava pulmonalis, dia membawa darah kaya akan oksigen, yaitu dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Teman-teman, untuk sistem peredaran darah pada manusia itu dibedakan menjadi dua. Ada sistem peredaran darah besar, kemudian ada sistem peredaran darah kecil. Jika peredaran darah besar, tentunya darah dari jantung dipompa ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Jika sistem peredaran darah kecil, yaitu darah jantung gitu ya, memompa darah menuju ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Yang pertama kita akan bahas tentang sistem peredaran darah besar. Di mana sih kita memulai sistem peredaran darah besar? Yang pertama, sistem peredaran darah besar ini diawali mulai dari bilik kiri. Nah, dari bilik kiri ini kan darah kaya akan oksigen ya, dipompa oleh jantung, kemudian oleh aorta, diedarkan ke seluruh tubuh. Nih, dalam seluruh tubuh tentunya nanti ada difusi teman-teman, dimana oksigen ini akan dibawa gitu ya sampai ke dalam sel yang nanti diolah di dalam sel oleh yang namanya mitokondria untuk diubah gitu ya menjadi suatu energi atau respirasi sel, yang nantinya hasil dari respirasi ada CO2, kemudian juga ada H2O. Nah, CO2 inilah yang dari sel didifusikan gitu ya untuk masuk ke dalam sistem peredaran darah, kemudian dibawa oleh vena cava. Ingat tadi vena cava ada dua, ada yang superior dari atas, inferior dari bawah. Nah, vena cava superior inferior ini membawa darah kaya akan CO2 yang tadi hasil difusi dari sel ke dalam sistem peredaran darah ya, menuju ke serambi kanan. Nah, maka di serambi kanan ini darah kaya akan CO2. Oke, nah itulah sistem peredaran darah besar. Sedangkan sistem peredaran darah kecil ini diawali ketika dari serambi kanan darah kaya akan CO2 tadi, kemudian dia masuk ke dalam bilik kanan. Nah, dari bilik kanan jantung akan memompa darah kaya akan CO2 menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, di paru-paru tentunya di sini juga ada pertukaran difusi, di mana CO2 ini akan diberikan tekanan oleh paru-paru untuk dikeluarkan melalui hidung, sedangkan dari hidung kan kita melalui inspirasi ya, kita akan menghirup oksigen untuk masuk ke dalam paru-paru. Nah, oksigen yang ada di dalam paru-paru inilah akan dibawa oleh yang disebut dengan vena pulmonalis. Dia membawa darah kaya akan O2 untuk masuk ke dalam serambi kiri. Nah itu sistem peredaran darah kecil, sedangkan besarnya dari serambi kiri akan turun ke bilik kiri, dipompa lagi ke seluruh tubuh. Teman-teman, untuk penyakit pada sistem peredaran darah itu ada banyak sekali, Bu Apri tidak semua ya, mungkin beberapa saja. Yang pertama itu ada anemia. Nah, anemia atau yang biasa teman-teman kenal dengan kekurangan darah merah begitu ya. Kemudian ada juga varises atau pelebaran pembuluh darah di betis, ada di foto atau gambar ini ya. Kemudian ada ambeien atau hemoroid, pelebaran pembuluh darah yang berada di sekitar dubur atau anus, biasanya tidak nyaman untuk ketika melakukan posisi duduk begitu ya. Maka sebenarnya adalah diimbangi ketika teman-teman duduk, kebanyakan duduk, teman-teman juga harus berlatih untuk tetap jalan gitu, agar apa? Sirkulasi darah gitu ya berjalan dengan baik. Nah, kemudian ada juga ambolus. Nah, penyakit ambolus bisa teman-teman lihat, jadi adanya tersumbat pembuluh darah dikarenakan ada benda-benda yang bergerak gitu ya, molekul gitu ya, ataupun misalnya lemak. Nah, kalau lemak itu menempel, jadi itu bisa penyakit yang selanjutnya yang disebut dengan trombus. Nah, trombus itu tersumbatnya pembuluh darah dikarenakan ada benda yang menempel begitu. Contohnya tadi kolesterol ataupun lemak. Nah, kemudian penyakit lainnya ada yang disebut dengan arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh nadi karena zat kapur atau penumpukan kapur. Jadi hati-hati teman-teman, ketika terjadi penumpukan ini, satu, dia bisa menyumbat sistem peredaran darah kita ya, atau di lain juga dia bisa menyebabkan batu ginjal. Kemudian ada aterosklerosis, yaitu pengerasan pembuluh nadi karena endapan lemak. Jadi hati-hati juga nih, terlalu banyak mengkonsumsi lemak, apalagi lemak jahat ya, itu harus dihindari. Kemudian ada jantung koroner. Penyakit jantung adalah penyakit yang
mengerikan karena ya termasuk pembunuh gitu ya, penyakit yang bisa menyebabkan seseorang itu meninggal gitu. Penyempitan pembuluh darah gitu ya, ke jantung, yang artinya pembuluh darah yang menuju ke jantung, itulah jantung koroner. Jadi bagian jantung akhirnya tidak mendapatkan pasokan oksigen, padahal oksigen ini dibutuhkan untuk apa? Oksigen ini dibutuhkan agar sel itu bisa melakukan suatu aktivitas atau energi, mendapatkan energi. Kalau sel itu tidak mendapatkan energi, jantung itu kan terdiri dari sel juga. Kalau selnya tidak mendapatkan energi, maka jantung pun tidak bisa bekerja. Kalau jantung tidak bisa bekerja, siapa yang memompa darah gitu kan? Ya bisa mengakibatkan kematian. Oke teman-teman, penyakit lainnya ada yang disebut dengan hemofilia atau darah sukar membeku. Nah, hemofilia ini dikarenakan karena keturunan ya, dimana terpaut kromosom X. Jika wanita kromosomnya itu kan XX. Jika salah satu X sudah kena, berarti dia carrier, sudah membawa faktor hemofilia. Jika dua-duanya berarti dikatakan hemofilia. Nah, untuk pria, jika karena dia hanya memiliki satu kromosom X, jadi kalau kromosom X sudah terpaut, jelas pria itu mengalami hemofilia. Nah, penyakit yang lainnya itu ada leukemia atau yang disebut dengan kanker darah, di mana sel darah putih ini bertumbuh atau jumlahnya lebih banyak daripada sel darah merah, gitu ya. Dia memangsa. Nah, kemudian ada penyakit tadi sudah kita bahas berkaitan dengan erythroblastosis fetalis. Kemudian ada juga penyakit hipotensi, tekanan darah rendah, kemudian hipertensi, tekanan darah tinggi, kemudian juga stroke. Nah, stroke itu merupakan ketidakstabilan, diawali dengan ketidakstabilan denyut jantung, teman-teman. Terus kemudian ini terjadi secara mendadak, di mana darah itu, jantung itu susah untuk memompa darah. Nah, bisa jadi nanti berakibat kepada pembuluh darah yang ada di otak itu bisa pecah. Nah, akibatnya bisa stroke total atau sebagian gitu. Stroke total artinya tidak mampu menggerakkan seluruh tubuh. Jika stroke sebagian, mungkin hanya tubuh sebagian kiri atau kanan. Tapi intinya penyakit ini berbahaya. Kemudian ada penyakit juga disebut dengan diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini kita sudah bahas di pelajaran sebelumnya berkaitan dengan keseimbangan kadar gula dalam darah, yaitu dengan adanya hormon glukagon dan juga insulin. Jadi pentingnya di mana menjaga kadar gula itu agar tetap stabil. Kalau diabetes mellitus ini kan gulanya relatif lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan keadaan normalnya. Kemudian ada juga penyakit yang disebut dengan kolesterol, yaitu kolesterol jahat. Nah, kolesterol jahat ini ada dua ya sebenarnya, ada HDL dan juga LDL. Nah, yang berbahaya adalah yang low density. Jadi yang LDL itu yang berbahaya. Nah, kemudian ada juga thalassemia. Ini penyakit genetik ya, di mana bentuk sel darah itu bisa teman-teman lihat terganggunya pembentukan sel darah merah. Kemudian ini berkaitan dengan kesusahan hemoglobinnya dalam mengikat oksigen gitu ya. Jadi pasokan hemoglobinnya sangat sedikit dan ini juga berpengaruh pada pasokan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, bentuknya thalassemia itu seperti itu ya. Karena adanya kerusakan pada susunan DNA, kemudian terganggu proses pembentukannya. Nah, itu dia teman-teman berkaitan dengan beberapa penyakit yang ada di dalam sistem peredaran darah. Oke, teman-teman kelas 11, terima kasih sudah mengikuti proses pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan sistem peredaran darah. Sudah selesai materinya. Artinya setelah ini kita akan melakukan persiapan untuk PTS gitu ya. Untuk kelas 11, materi PTS-nya ada dua, yaitu sistem gerak dan sistem pencernaan. Teman-teman bisa belajar dari PPT Bu Apri, silahkan belajar dari soal-soal latihan yang sudah pernah kita kerjakan, juga bisa melalui video pembelajaran yang Bu Apri buat untuk kalian. Nah, semoga prosesnya berjalan dengan baik. Apa yang sudah kita pelajari bersama, teman-teman dapat memahaminya. Jika ada kesulitan, jangan ragu-ragu, teman-teman bisa WhatsApp Bu Apri. Terima kasih ya teman-teman untuk perjumpaan kita pada hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan teman-teman dan juga keluarga di rumah. Terima kasih, Tuhan memberkati semua. Dadah.